Wah, cerah sekali Bu Ayu. Oke. Ya, silakan dilanjut Bu Ayu. Ya, baik. Jadi untuk setiap pembelajaran Anda silahkan Anda record, kemudian Anda masukkan ke dalam YouTube kelas, gitu ya. Jadi untuk mempermudah Anda juga untuk belajar dan untuk mempermudah tim penjamin mutu bahwa perkuliahan itu memang diselenggarakan walaupun secara online, gitu ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang kontrak mata kuliah kita tadi, bahwa dalam mata kuliah ini ada kimia organik dan juga biomolekul ya, yang kemarin kita sudah singgung sedikit kira-kira apa yang akan Anda temui, pembahasan yang akan Anda temui dalam mata kuliah ini ya. Untuk kimia organik ini sebenarnya ada dua bagian besar, topik besar, ikatan isomerisme dan juga kimia organik. Ya, Anda bisa lihat di sini jenis ikatan kimia, kekuatan, contoh, dan juga ini kimia organik untuk beberapa senyawa ya, alkana, alkena, alkuna ya, sampai amina dan juga senyawa nitrogen. Kemudian nanti ada biomolekul ya yang akan membahas tentang molekul-molekul biologis ya, air, vitamin, mineral sampai asam nukleat ya. Dan apa namanya yang harus Anda ingat, pertemuannya berapa? Berapa menit tatap muka? Masih ingat? Berapa SKS? 2 SKS Bu, 2 100 menit. SKS, 100 menit tatap muka per minggu ya. Jadi ada di hari Selasa. Nah, untuk pembelajaran, setiap kali Anda mengikuti perkuliahan, Anda kan mau belajar tentang sesuatu. Pada saat Anda mau belajar tentang sesuatu, Anda harus tahu apa yang akan saya pelajari di mata kuliah tersebut. Apa tujuan akhir, apa yang harus saya, keahlian atau apa namanya, bukan keahlian apa ya, pencapaian apa yang harus saya capai di akhir perkuliahan, gitu ya. Nah, ini capaian mata kuliah ya. Yang pertama memahami isi mata kuliah biokimia, yang nanti kita akan diskusi tentang deskripsi, kemudian prinsip dan juga keterkaitan biokimia, kemudian ikatan dan isomerisme ya. Hari ini juga kita akan bahas sampai menjelaskan tentang senyawa organik tadi yang saya bilang ya, menjelaskan tentang aldehid, keton, sampai di sini tadi amina dan turunannya. Nah, selain tadi, Anda juga bisa setelah mata kuliah ini harus bisa mendeskripsikan tentang berbagai biomolekul, karbohidrat, lipid, asam amino, protein, dan juga biomolekul yang lain. Nah, ini adalah metode yang akan digunakan. Ya, pemberian materi akan dilakukan full online ya, dengan Zoom, Google Class ataupun dengan YouTube. Kemudian presentasi dan diskusi di dalam kelompok sebagai tugas terstruktur ya, dan diskusi kelas. Jadi hasil presentasi yang akan didiskusikan di kelas. Oke, partisipasi mahasiswa itu sangat diperlukan karena di sini pembelajarannya adalah pembelajaran aktif gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan di sini adalah project based. Projectnya berupa artikel review. Ini will be your assignment. Ya, remember assignment is not punishment. It's a way to develop your potential. Jadi jangan sampai merasa bahwa tugas ini adalah suatu yang sangat berat buat Anda. Gitu ya. Jadi ini tugas yang harus diserahkan selama mengikuti perkuliahan. Yang pertama, tugas presentasi, walaupun nanti pada setiap topik mungkin akan ada tugas-tugas yang akan diberikan ya, hasil diskusi seperti itu ya. Tapi beberapa tugas besar di sini tugas presentasi ya, dan juga tugas review artikel. Review artikel untuk pembahasan atau diskusi biomolekul. Hanya untuk diskusi materi biomolekul. Oke. Untuk review artikel ini, Anda harus mengkonsultasikan draft reviewnya minimal 3 kali kepada pembimbing, kemudian memilih jurnal tujuan, kemudian setelah disetujui oleh pembimbing, Anda harus membuat reviewnya sesuai dengan template jurnal yang Anda tuju. Ini jurnalnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Kemudian setelah itu, di akhir perkuliahan, Anda baru bisa mendapatkan nilai
project, ini bentuknya adalah project ya, tugas ini ya. Kalau sudah menyerahkan bukti acceptance dari jurnal tujuan. Ya, jurnalnya jurnal nasional saja ya, tidak perlu yang terlalu complicated. Jadi Anda silahkan setelah ini nanti mulai mencari. Ya, ini evaluasi UTS 20%, UAS 30%, tugas-tugas tadi ya, termasuk tugas presentasi, beberapa penugasan di kelas nanti ya, itu 10%. Dan project tadi ini sangat besar ya, evaluasinya 40%. Tadi Anda akan mendapatkan 40% ini kalau Anda sudah menyerahkan hasil acceptance dari jurnal tujuan. Oke. Nah, ini rules-nya untuk perkuliahan kita. Tadi Anda diminta untuk berpartisipasi aktif, kemudian tiba di kelas online tepat waktu, hanya 10 menit will be tolerable untuk kelas online. Ya, jika ingin ada kendala ataupun ada hal-hal yang tidak memungkinkan, mungkin Anda bisa izin ke koordinator dan izin ke dosen pengampu. Ya, kemudian jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, silakan Anda raise hand terlebih dahulu, ya, kemudian meminta izin. Dan syaratan lain di kelas online saya rasa sama seperti perkuliahan yang lainnya, ya, membuka kamera, mematikan mikrofon saat dosen menjelaskan ataupun saat perkuliahan, kecuali Anda diminta untuk berdiskusi atau diminta untuk memberikan feedback, gitu ya. Nah, kemudian 3 kali kamera dimatikan selama 1 semester, maka akan mendapat sanksi pengurangan nilai. Untuk alasan apapun, kameranya mati karena koneksinya jelek nih, Mem. Ini Bu Titin koneksinya lagi nggak bagus juga ya. Kalau dosen kan memang banyak sekali kegiatannya ya. Kemungkinan Ibu ini sedang di luar kota nih tampaknya Bu Titin. Enggak, Jadi Bu Ayu, di rumah. Tapi di nggak tahu rumah. ini wifi-nya lagi kacau juga. Ya Beberapa terkadang hari ini. ya kalau Iya. hujan gitu ya, terkadang kan Hmm. ada kendala ya. Jadi sebisa mungkin untuk mahasiswa, kalau memang stabil koneksi Anda diminta tetap membuka kamera, gitu ya. Setuju. Kemudian, iya kadang-kadang koneksi saya, apalagi kalau udah jam 1, jam 2, jam 3 gitu, kadang-kadang jelek juga gitu ya. Tapi Iya, sebisa sampai mungkin, pakai modem, coba pakai modem segala. Sama aja kalau lagi jaringannya jelek ya. iya tidak bisa, susah juga ya. Ya, jadi untuk mahasiswa harap dipersiapkan ya. Kemudian sebisa mungkin mengkondisikan suasana kelas online itu nyaman, tentram ya. Jadi kalau mau diskusi ya, kemudian di rumah ada suara tukang dagduk, tolong menjauh sedikit dari suara-suara yang membisingkan gitu ya. Kemudian tidak boleh ada plagiasi dalam bentuk apapun. Saya dan Bu Titin akan mencoba membuat uji plagiarisme untuk semua tugas yang Anda serahkan. Kalau untuk tugas proyek itu pasti akan didetek langsung oleh jurnal yang dituju. Tapi kalau untuk tugas-tugas lain seperti tugas kelas, nanti akan ada tes plagiarismenya. Oke. Kemudian tatap muka minimal 80%, maksimal berarti 3 kali absen dalam perkuliahan. Tadi sudah ada satu yang absen nih ya hari ini ya, Ririn ya, tolong di note. Ririn. Baik, Bu. Oke, ya. Berarti sudah mengurangi jatah absen. Gitu ya. Oke, kemudian saya sebentar, belum selesai. Ini adalah tim dari mata kuliah biokimia. Saya rasa sih tidak perlu kasih foto ya, karena sudah ketemu di Zoom langsung ya. Ada Ibu Titin, kemudian saya dan juga Ibu Anissa. Oke, ini jadwal untuk kelas PBB, ini PBB ya. Ya. Ini dijadikan satu jadwalnya. Ini 17, Anda 18. Ini Selasa kan ya, 18, 25. Nanti mungkin di slash-nya di sini ya. Ini tanggal 18. Kemudian ini sekarang tanggal 25. Ini bahasan kita untuk hari ini. Biokimia, ikatan, isomerisme, sampai sikloalkana.
Kemudian nanti selanjutnya alkena alkuna ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 5 minggu untuk pembelajaran kimia organik. Setelah itu Anda akan UTS hanya materi kimia organik. Ya, setelah UTS ini pertemuan selanjutnya itu adalah untuk pembahasan biomolekul sampai di bulan Mei. Ya, setelah itu UAS untuk biomolekul di bulan Mei tanggal 17. Ya, untuk pustaka dalam diskusi sebisa mungkin Anda sertakan jurnal-jurnal ya, terutama beberapa penelitian yang memang dilakukan oleh dosen pengampu. Di sini ada Bu Titin ya, nih Bu Titin, kemudian ada juga dengan saya Bu Titin lagi ya, yang terkait biomolekul memang yang banyak kami kerjakan gitu ya. Mungkin itu nanti bisa dijadikan rujukan. Oke. Sampai sini saya stop share dulu. Mungkin Bu Titin ada yang ingin ditambahkan? Atau mungkin mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? No? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Oh, ini udah ada yang resen. Oke, Ririn dulu, Rin. Jadi kan di mata kuliah ini dosennya ada Ibu Ayu sama Ibu Titin. Itu pembagian sistem mengajarnya bagaimana ya, Bu? Oke, untuk materi kimia organik nanti dengan saya dan beberapa materi biomolekul ya, air, vitamin, mineral, dan juga protein. Kemudian untuk materi biomolekul yang lain nanti dengan Ibu Titin. Ya. Ya, walaupun Dari yang mana Bu ya, Ayu? Nanti kalau pas jadwal Bu Titin saya nggak mau masuk. ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, terkadang karena Bu Titin ini kan koordinator prodi, pasti beliau sangat sibuk sekali, tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya terjadwalnya adalah Bu Titin kemudian beliau berhalangan hadir, nanti mungkin saya yang akan masuk. Jadi gitu aja. Saya dan Bu Titin sih insya Allah fleksibel saja, gitu ya. Hanya untuk materi kimia organik nanti dengan saya Bu Titin untuk biomolekul selain air, vitamin, dan protein gitu ya Bu Titin ya. Boleh Bu Ayu mau protein apa lipid? Boleh. Jadi Kan Bu Ayu soalnya kan terkait dengan hasil-hasil penelitian Bu Ayu tuh loh boleh. lipid. Jadinya Ya kan ya, oke. nyambung bisa mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam perkuliahannya. Oke, Gitu. siap. Jadi lebih menarik Bu Ayu. Ya, siap Ibu ya. Jadi untuk materi air, vitamin, mineral, dan lipid. Nah, nanti Anda boleh hubungi saya gitu ya. Jadi mungkin Ririn yang agak bingung nanti hubungin siapa ya Bu untuk perkuliahan pertemuan ini gitu ya Rin ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Bu Titi ada yang mau ditambahkan tadi terkait kontrak perkuliahan Ibu? Sepertinya sih sudah lengkap, sudah sangat jelas ya Bu Ayu. Ya Bu Ayu menyampaikan dengan jelas. Saya pikir mahasiswa juga bisa memahami dengan baik gitu. Yang penting kita kalau sudah disampaikan dan tidak ada klaim ya berarti sudah sepakat untuk dilaksanakan. Saya pikir itu Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu untuk penjelasannya. Terima kasih banyak Bu Titin. Ini Izat sudah resen, silakan Izat. Ibu, saya izin bertanya tentang review artikel. Itu Ya. kan harus koordinasi dengan pembimbing, kata Ibu. Nanti pembimbing kami siapa ya, Bu? Oke, good question. Ya, ada lagi yang mau tanya tentang review artikel? Biar saya kumpulin sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk review artikel, karena Anda harus belajar untuk mengatur waktu ya, karena tugas akhirnya adalah proyeknya itu Anda harus sudah dapat acceptance. Ya. Jadi proyek Anda ini tidak bisa Anda kerjakan pada saat Anda baru dapat misalnya biomolekul nih. Biomolekul itu kan baru dapat Anda nanti saya buka dulu. Biomolekul baru Anda dapatkan di bulan Maret gitu ya. Dari Maret, April, Mei itu 3 bulan.
Untuk dapat acceptance dari jurnal itu terkadang beberapa jurnal cukup lama. Ya. Nah, untuk memilih jurnalnya Anda cek pertama jurnal yang terbitannya itu dalam setahun, kalau bisa lebih dari 2 kali. Artinya dia setiap 4 bulan sekali dia akan menerbitkan. Gitu ya. Nah, untuk bisa mengatasi situasi ini, mulai dari pertemuan 2 minggu setelah ini, Anda harus Anda harus sudah mulai membuat draft. Jadi draftnya 2 minggu dari sekarang Anda sudah serahkan ke koordinator. Ya, nanti saya dan Bu Titin akan memberikan slot. Anda materi ini nanti pembimbingnya dengan siapa, materi ini pembimbingnya dengan siapa, gitu ya. Jadi setelah perkuliahan hari ini, saran saya, ya Anda akan membuat kelompok, ya 1 kelompok 3 orang, oke. Kemudian setelah itu Anda tentukan materi biomolekul mana yang akan Anda angkat sebagai proyek. Ya, ini kan biomolekul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sub pokok bahasan atau subtopik. Gitu ya. Kalau Anda berapa kelompok tadi? 36 bagi 3 berarti kan 13 ya. 13 ya. Nanti mungkin ada yang seperti karbohidrat, ini 2 pertemuan karena cukup banyak ya. Ini bisa 2 kelompok. Lipid juga sebenarnya cukup banyak, ini bisa 2 kelompok. Gitu. Ya, atau satu lagi misalnya protein yang memang cukup biomolekul yang cukup besar ya, yang besar-besar karbohidrat, lipid, protein itu kan cukup besar biomolekul dan memang cukup banyak ya bahasannya. Mungkin itu bisa 2 kelompok. Gitu ya. Nah, nanti Anda mencari jurnal acuan, 1 jurnal utama, 2 jurnal pendamping tambahan. Yang menjadi acuan yang Anda harus buat adalah recent updates in biochemistry, terutama terkait biomolekul. Misalnya air itu ternyata bentuknya itu seperti apa ya? Oh, sekarang ternyata saintis menemukan bahwa air itu pH-nya begini, gitu. Contohnya seperti itu. Ya, atau lipid. Lipid tuh kan strukturnya panjang ya, Olivier gitu ya. Struktur C yang panjang gitu. Oh, ternyata itu mudah sekali nih dipecah ikatannya dengan teknologi apa, misalnya seperti itu. Ya, pokoknya yang Anda cari adalah bahasan tentang latest research atau latest update in biochemistry terkait biomolekul. Oke. Pada saat bicara tentang latest update berarti adalah penemuan-penemuan terkini gitu ya. Berarti jurnalnya paling lama adalah 5 tahun dari sekarang. Namanya juga terkini. Kalau udah 10 tahun, udah tua banget kan ya? Gitu ya. Jadi itu, Anda mencari jurnal referensi 5 tahun terakhir. Gitu ya. Kemudian setelah itu Anda buat draft outline-nya. Waktu Anda membuat draft outline jurnal tadi, saya butuh informasi tentang ini ternyata gitu ya. Anda carilah jurnal pendampingnya yang sesuai dengan topik yang akan Anda angkat. Gitu. Jadi 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 15, Anda harus sudah menyerahkan draft outline. Bisa buat outline? Apa bisa buat outline? Di SMA pernah belajar bikin outline? Geleng-geleng. Kalau mau bikin paragraf, Anda langsung nulis gitu ya? Langsung nulis gitu ya? Kalau mau bikin cerita. Mau bikin diary, langsung nulis gitu ya? Gitu nggak? Iya, Anda konsep nggak kira-kira di diary itu hari ini saya mau bicarakan tentang si ini nih gitu, nggak? Kayak gitu? Enggak ya? Oke, untuk membuat scientific writing, Anda harus punya konsepnya dulu. Konsep itu harus tertuang di dalam outline. Outline itu artinya adalah gambaran ya, gambaran
secara garis besar apa yang akan Anda ceritakan di situ. Misalnya tadi mau cerita tentang air, berarti pendahuluan dulu dong. Ya, pendahuluan. Di pendahuluan Anda cerita tentang apa nih air, gitu. Ya, kemudian nanti ada yang tadi yang mau Anda angkat, struktur terbaru, struktur 3 dimensi terbaru air. Itu di paragraf yang selanjutnya atau bab selanjutnya. Itu ya. Kemudian nanti ada supportingnya di situ. Oh, kalau cerita struktur itu pertama apa sih yang disebut struktur? Bagaimana sih menentukan struktur gitu. Itu namanya supporting detail. Ya, Anda bisa kasih contoh-contoh untuk setiap supporting detail. Nanti di bagian akhir setelah Anda cerita bab 1 pendahuluan, bab 2 tadi inti tentang struktur, kemudian yang ketiga apa perbedaannya dengan yang ada air, struktur air yang ada, misalnya gitu ya. Ini contoh. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang Anda ambil dari hasil tadi diskusi jurnal utama dan jurnal pendamping. Oh, ternyata seperti ini nih. Ini kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah bla 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 bla. Jadi minimal itu ada empat bagian yang Anda punya main idea di setiap bagian. Main idea itu apa namanya? Ide pokoknya. Kemudian ada supporting detail. Detail-detailnya dari yang menjelaskan ide pokok tadi. Kemudian ada contoh di setiap supporting detail. Kan begitu dulu waktu belajar bahasa Indonesia. Ih, kumaha sih? Itu enggak? Bikin paragraf deduktif, induktif, deskriptif, naratif kan gitu sama. Iya, jadi saya rasa Anda semua pasti sudah pernah membuat, cuma lupa ya kalau itu namanya adalah outline. Kerangka. Kalau bukan outline bilangnya apa Bu Titis? Kisi-kisi. Kerangka, kisi-kisi. Ya. Iya, kalau dulu mungkin Anda tahunya di SMA kerangka paragraf gitu ya Bu ya dulu ya. Kalau untuk paragraf, tapi kalau untuk tulisan tetap outline dari zaman dulu. Outline. Iya. Ya. Kerangka lah ya. Batasan-batasan ya, kan outline, batasan-batasan, kisi-kisi yang akan disampaikan. Gitu. Bu Ayu itu Ya. Izzat sudah raise hand? Itu raise hand yang tadi belum di lower ya Izzat ya? Oh gitu. Mungkin saya mau nanya lagi deh Bu. Oke, Jadi Izzat. maksudnya nanti kita buat Izzat. Tadi dulu, sampai sini yang lain paham nggak nih apa yang harus dikerjakan? Paham? Jangan cuma ngangguk-ngangguk doang loh ya. Paham? Saya mau nanya, Bu. Tadi dulu, belum Talita. Tar, Izzat masih raise hand tuh. Tentang outline. Ya, tadi dulu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya tadi apa yang sudah saya coba jelaskan sedikit ya tentang review artikel. Ya, silakan Izzat. Izzat dulu habis ini Talita ya. Ya, silakan Izzat. Jadi saya ingin memastikan aja Bu. Jadi kita itu nanti membuat artikel dari review artikel orang lain gitu ya Bu. Dari jurnal. Anda. Ya, maksudnya kita tuh PBB 21 maksudnya. Yes. Bukan membuat artikel dari review jurnal orang lain, tapi membuat review dari artikel penelitian orang lain, Izzat. Jadi yang Anda ambil adalah research artikel. Jadi Anda cari artikel itu jenisnya banyak ya. Ada yang namanya editorial. Editorial itu kalau di jurnal saintifik itu adalah mini riset. Jadi umumnya adalah riset-riset preliminary, riset pendahuluan yang datanya sedikit, minim. Itu namanya editorial. Ada yang bilang mini riset. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah research article. Research article itu berarti hasil-hasil penelitian. Gitu ya. Yang ketiga adalah review. Nah, yang review ini tidak melakukan penelitian apapun, tapi mengulas hasil penelitian orang lain. Misalnya, ditemukan ternyata kesenjangan antara si peneliti A dengan peneliti B. Atau ditemukan bahwa hasil penelitian yang terakhir, ya tadi terkait latest advancement tadi, ternyata sudah disupport oleh hasil penelitian orang lain. Jadi dilengkapi oleh penelitian orang lain. Itu tugas
kelompok tugas review mata kuliah biokimia. Gitu. Paham, Izat? Jadi kan nanti kita ngirim ke jurnal itu Bu hasil review kita. Kita kirim ke jurnal. Kita kirimnya itu dalam bentuk artikel yang ada abstraksinya gitu kan. Betul. Ya, sebentar. Saya akan kasih contoh supaya agak membumi ya. Ini agak melangit soalnya kayaknya ya. Ya, agak melangit ya. Mungkin Bu Ayu izin menambahkan, mungkin maksudnya Izat, produk akhirnya itu yang dibuat adalah artikel dengan cara mereview artikel orang lain, gitu ya Izat ya? Iya Ibu, karena kan Ya. dikirim ke jurnal gitu ya. Iya, dikirim ke jurnal. Ya mungkin akan lebih jelas Bu Ayu kasih contohnya nih, contoh konkretnya. Bentar ya. Ya. Silakan Bu Ayu. Nah, harus browsing soalnya. Boleh Talita dulu deh. Boleh Talita? Nggak jadi Bu, maaf Bu. Kok nggak jadi? Kenapa Kenapa Talita? Talita? Kenapa ngerti. jadi baper gitu Talita? Nggak baper Bu, tapi udah ngerti Bu. Oh, udah ngerti. Alhamdulillah. Tentang outline. Nggak boleh baper-baperan kalau jadi mahasiswa Maya Bu Titin ya. Iyalah. Baper-baperan rugi ya. Oh, rugi atuh. Hmm. Sebentar. Karena tidak semua jurnal itu punya review ya. Sebentar, saya buka. Ada yang lain mungkin pertanyaan sambil saya buka? Sambil menunggu Bu Ayu browsing mencarikan contoh untuk Anda, silakan kalau ada yang ingin bertanya selanjutnya. Mungkin saya izin memastikan lagi tentang outline yang tadi Bu. Jadi maksudnya nanti di saat di pendahuluan kita cuma tulis misalnya paragraf 1 kita mau membahas tentang misalnya tadi bentuk air gitu. Terus dikasih jurnal utama gitu Bu. Jadi kita nggak usah bikin paragrafnya langsung gitu, tapi cuma pokok-pokok bahasannya dikasih jurnal utamanya, terus nanti dikasih jurnal pendukung gitu. Jadi Anda hanya membuat outline-nya saja dulu, kemudian kasih link-nya di bawahnya, jurnal utama, link jurnal utamanya, dan jurnal pendukung di bawah. Jadi bentuknya Word saja dulu ya, bikin outline 1 lembar, cuma 1 lembar. Di Mungkin bawahnya maksudnya Bu Ayu, mungkin gimana maksudnya Izat. Jadi Izat itu menyimpulkan persepsinya dia bahwa outline itu barangkali sama dengan pointersnya gitu ya Izat ya? Iya, Begitukah yang Anda maksud? Jadi Iya, nggak Bu. perlu dalam bentuk paragraf gitu Bu Ayu. Iya, Jadi oh iya betul. pointers. Ya, jadi namanya outline hanya tadi main idea itu cuma 1 sentence, cuma 1 kalimat. Kalau sudah dalam bentuk paragraf bukan outline lagi, Izat. Short story. Ya, jadi hanya tadi yang saya bilang outline itu kerangka, namanya kerangka ya. Main idea-nya apa? Topik utamanya apa? Itu 1 kalimat saja. Jangan membentuk paragraf. Kalau sudah lebih dari 2 kalimat itu kan sudah paragraf ya. 1 kalimat, kemudian supportingnya apa? Ini saya sudah dapat contohnya. Ini yang ketemu dulu ya. Sudah bisa dilihat? Oke, ini salah satu contoh. Ini pekerjaan saya dan Bu Titin banget ini. Ya. Ada minyak atsiri tanaman sebagai aromaterapi dalam sediaan farmasi. Ini adalah review artikel. Jadi bukan research. Ya, tetap ada bagian abstrak di sini. Ya, tapi dia merangkum dari teori-teori dan juga beberapa hasil penelitian. Jadi review ini berisi tentang kandungan minyak atsiri, kemudian produk-produk yang ada, ya, tetap ada bagian abstrak. Ini pendahuluannya, kenapa dia mengangkat review ini? Alasan dia mengangkat bahwa minyak atsiri ini sebagai topik
ya. Kemudian setelah pendahuluan, ya ini ada review, ada metode. Terkadang beberapa tidak pakai metode karena ini bukan penelitian, tapi langsung ke topik yang mau dibahas. Ya, topik yang mau dibahas dan hasil-hasilnya. Misalnya kalau di sini, ini kan metode ya, kandungan minyak atsiri dalam tanaman biji, misalnya gitu ya. Anda mau cerita minyak atsiri. Yang satu ini tanaman biji. Ini ceritalah di sini ada hasil si risetnya jurnal A. Oh, ternyata didukung dengan riset jurnal B. Di sini ada lagi gambar bagian A. Kemudian bagian B, kandungan minyak atsiri tanaman herbal misalnya gitu. Ya, nah itu cerita lagi, ada lagi ceritanya, ada lagi tabelnya, ada lagi hasil penelitiannya gitu. Ya, sampai nanti itu ada beberapa bagian. Kemudian ada kesimpulan, ini yang tadi saya bilang. Kesimpulan. Ya, jadi ternyata beberapa tanaman Indonesia punya kandungan minyak atsiri yang sudah digunakan. Untuk apa aja digunakannya? Untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit karena Anda hanya akan mencari informasi dan menggabungkan informasi supaya lebih get in touch with review, karena ini pasti pengalaman baru ya, baru kan ya, membuat review. Anda bisa googling review, itu ada bagaimana caranya mereview artikel, bagaimana caranya membuat review. Nih contohnya ya, saya undo. Nih contoh review jurnal, bagaimana pedoman menulis review. Ini ResearchGate ini sudah bisa dipercaya ya, cara menulis artikel review. Nah, cara mereview artikel seperti itu. Ya, ini oh jangannya ini ya. Bahaya yang tadi. Gitu. Ya, jadi tadi untuk bisa mendapatkan informasi Anda harus mencari. Itu sebabnya ini adalah project. Oke. Jadi keaktifan Anda untuk menggali informasi, mendesain apa yang diminta itu yang diharapkan dari proyek ini. Gitu ya. Oke. Jadi tadi hanya kerangkanya saja. Kerangka pikiran untuk materi yang akan Anda angkat. Penelitian terbaru, hasil penelitian terbaru yang akan Anda angkat. Itu. Misalnya minyak atsiri dari durian yang berpotensi sebagai anti nyamuk malaria. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu tadi kalau terkait minyak atsiri ya. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Kalau itu terus, oh ternyata itu baru terjadi penelitiannya tahun 2020, wah itu Anda angkat. Atau misalnya orang dengan diet lipid, diet lemak, tidak bisa menghasilkan keturunan atau infertil, misalnya gitu. Ya kan? Pernah dengar? Pernah nggak? Nggak juga. Nanti cerita. Kenapa kok lipid kalau orang diet nggak makan lipid tadi ya? Kenapa? Ada apa sih lipid itu? Apa sih fungsinya? Nanti terkait biomolekul. Tadi minyak perminyakan ya. Tadi kita bicara perminyakan. Lipid dan minyak atsiri, teman-temanan. Bagian dari lipid ya. Atau misalnya tadi air sudah saya berikan contoh. Atau mungkin karbohidrat. Karbohidrat yang katanya itu ada alat baru, rice cooker, yang air tajinnya di bawah. Kebanyakan ini nih, apa namanya, terinspirasi oleh apa itu? Apa itu? Iklan. Air tajinnya di bawah, sama rice cooker yang biasa. Glycemic index-nya apakah sama, misalnya gitu. Penelitian terbarunya begini-begini, ya itu kan karbohidrat juga. Ya, itu dia di home shopping itu, Bu Titin. Dan dia pakai. Iya, tapi jangan malah neliti pancinya, Bu Ayu. Itu pakainya uji amilum, pakai iodin.
Ya, Yang saya pakai lucu gini. Jokin. Iya, yang saya lucu gini. Yang satu dia cek beras apa nasinya yang udah mateng. Yang satu lagi dia cek air Tajinnya. tajinnya. Iya. Nggak apple to apple ya. Emang sering itu yang apa iklan-iklan kayak gitu alat kesehatan segala macam yang sampai tes apa darah pembuluh darah segala macam saya suka. Ya Suka mungkin ketawa biar sendiri gitu ya, geli. iya basicnya nggak kuat itu kan kita jadi geli sendiri kadang-kadang. Ya jangan rice cookernya yang diteliti ya. Gelang kesehatan. Tahulah. Oke, gitu ya. Kali aja tapi belajar biokimia nanti buat modal kerja seperti itu. Ya, Kan siapa tahu pengetahuan. ini Ya sambilan bukan jadi Bu, jadi diskor modal. kesehatan. Ibu naikkan dikit Bu, jadi modal untuk mendesain alat Nah, rice cooker yang bebas glycemic index berasnya. ya. Gitu ya, basicnya biokimia kan. Iya, kenapa saya bilang begitu Bu Ayu? Barusan saja saya ada konsultasi PA. Itu ada yang mahasiswanya nggak selesai-selesai dengan alasan keasikan kerja terlena di mana? Di gudang Transmart. Sedih kan? Iya. Aduh, sayang Salah banget. satunya gitu. Ya itu salah satunya. Terus ada lagi, apalah pokoknya nggak sesuai dengan kompetensinya gitu. Sayang. Oke lanjut Bu Ayu. Oke. Ya. Jadi mungkin mudah-mudahan lebih tergambar ya apa yang dimaksud dengan review artikel gitu ya. Nah, setelah ini nanti silakan koordinator mungkin bisa bantu kami untuk shuffle kelompok, satu kelompok 3 orang ya. Proyeknya masih dalam kelompok nih, masih mudah kok, tidak individu ya, bukan proyek individu. Oh iya Bu Ayu, sebentar Bu Ayu memastikan. Kan nanti masing-masing dibagi kelompok ya untuk presentasi juga baik kimor maupun biomolekul gitu kan. Nah, proyek kan terkait dengan biomolekul dan juga berkelompok. Apakah kelompoknya sama? Kelompok presentasi dengan kelompok proyek. Nah, mungkin itu perlu ditegaskan lagi supaya teman-teman nggak rancu. Barangkali nanti presentasinya kok saya kebagian lipid, tapi review artikelnya kok topik lain gitu. Karena pembagian kelompoknya kayaknya beda tadi. Ya, Ya. oke. Mungkin kalau untuk pembagian kelompok karena tadi dulu saya share lagi yang tadi apa namanya silabusnya ya. Untuk pembagian kelompok kita akan mulai dari tadi kimia organik gitu ya, Bu Titin ya. Jadi mungkin ini kan ya mulai tanggal 8 ya, 1, 2, 3, 4, ini satu kelompok ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Mungkin 2 kali maju Bu Ayu, saran saya. Maju. Jadi gini, untuk kimor mereka bagilah itu dalam 4 kelompok karena ini juga materinya kan kimor sebenarnya banyak gitu kan. Boleh. Dibagi 4 kelompok atau nggak usah 4 kelompok juga, kayak kita biasanya itu satu kelompok berapa orang, nanti yang presentasi tergantung kita nunjuk gitu. Ya, mungkin bagusnya sih semua kelompok menyiapkan gitu ya, Bu ya. Iya gitu. Jadinya mereka bisa aja presentasinya baik kimor maupun biomolekul gitu. Jadi tetap dibagi 13 kelompok aja gitu, Bu Titin? Sesuai kelompok proyek. Semua menyiapkan gitu ya. Tapi semua menyiapkan. Nanti pada saat perkuliahan kita akan dosen pengampunya akan menentukan kelompok mana yang akan presentasi gitu ya. Baik. Ya.
Jadi semua siap. Kadang-kadang kan Nah, terlena. itu dia. Terus udah gitu nggak masuk. Karena Karena udah pengalaman saya gitu. iya. Jangankan Karena disuruh maju. iya. Disuruh bertanya aja semua diam. Dipanggil namanya pun nggak respon gitu. Nah ini kan luar biasa. Dipanggil 3 kali nggak respon gitu. Ya ampun, semoga tidak terjadi di kelas ini ya. Oke, jadi seperti itu ya kesepakatannya ya. Teman-teman PBB dan PBA mungkin nanti saya info lagi, kemarin belum sempat terbahas ya Bu Titin ya untuk pembagian kelompok. Jadi Ya, Bu mungkin Ayu. sama dengan kelompok project 13 kelompok, hanya nanti Anda setiap pertemuan Anda tetap menyiapkan. Bukan berarti yang sudah maju itu tidak dipanggil lagi maju. Jadi jangan merasa sudah maju presentasi terus cuma nyalain Zoom, ditanya tidak menjawab gitu ya. Jadi Iya. pembelajaran tatap mukanya 16 kali pertemuan untuk semua mahasiswa. Bukannya 2 kali pertemuan karena saya udah selesai presentasi. Habis itu saya nanti aja deh dengerinnya gampang. Gitu ya. Jangan gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu kelas ini insya Allah. Oke, jadi itu kesepakatannya. Anda semua akan tetap menyiapkan. Nanti dosen pengampunya akan menentukan siapa yang akan presentasi di setiap sesi. Oke, yang belum open kamera, Dinda, William, Sekar, Nirma, Melvia. Ini ada atau tidak? Ada Bu, tapi mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa on cam soalnya lagi nge-record suka keluar. Oke, William. William. Nah, nih. Ya sedih banget gitu kan ya, dosennya lagi dilatih, Iya, lagi benar. diskusi gitu ya Bu ya. Terus mahasiswanya tinggalin kita beli bakso di depan. Nah, ngapain gitu kan? Dipanggil 3 kali gitu. Nggak juga respon. Ini sering terjadi. Jadi kita kayak apa ya? Kayak nah kalau yang gini boleh baper ya Bu Ayu ya. Dosennya kalau dosennya boleh baper karena ini kan menyangkut tadi ya etika loh, iya. kelas online gitu ya. Saya aja rapat kalau mau matikan kamera izin dulu, Ibu maaf nih sedang ini gitu. Nggak enak banget gitu loh. Apalagi ini adalah perkuliahan resmi ya. Ini kan apa namanya? Kegiatan akademik. Kegiatan resmi akademik gitu. Ya. Sekar, Bintang kenapa? Bintang. Pilihan. Halo Bu, maaf tadi saya ganti ini device, laptop saya nggak bisa Bu. Ini saya pakai HP. Nah, besok dibuang laptopnya ya. Saya udah chat Bu, di chat ibunya nggak baca, maaf Bu. Kamu baru ngechat kok ini. Iya tadi pas Ibu tanya. Ya, saya nggak bisa, wifi-nya lagi mati. Sama mic saya tadi di laptop nggak bisa. Oke, jadi hari ya, Bu, ini ya. I give you discount only for today. Oke. Oke Bu, makasih ya Bu. Oke, saya dan Bu Titin kasih diskon. Bu Titin masih kan? Tuh, Bu Titin masih kasih diskon kita untuk hari ini. Spesial ya Bu ya. Mas, saya sudah on cam. Pokoknya kalau lagi bagus saya on cam. Kalau udah mulai putus-putus saya off cam. Iya, sama. Jadi kalau kadang-kadang memang kita tidak bisa, ya namanya kendala sinyal kan kita tidak bisa kontrol gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin Anda bisa on, silakan on gitu ya. Yang belum menjawab, William, Nirmala, and Melvia. Nih, yang belum menjawab. Nelia, itu kamu PP atau bukan sih, Nel? Bukan, Bu. Oh, bukan. Oke. Soalnya nggak goyang-goyang sama sekali gitu. Oke. Ada kadang-kadang yang tricky ya mahasiswa, pakai 3D ya. Ya pasang PP-nya tapi yang bisa yang 3D, yang matanya kedip-kedip doang gini-gini doang gitu. Aduh. Pinteran ya. Ya itu namanya apa Bu? Apa quotient apa? Apa? Kemalang tahanan. Ketahan Malangan. Ketahan Malangan. Apa namanya itu Bu? Adventitious ya. Bukannya itu ya, conscientiousness.
Ada tuh namanya kecerdasan, itu bagian dari kecerdasan. Bagian dari kecerdasan. Jadi bagaimana apa namanya? Lupa deh namanya itu. Bagian kecerdasan. Hanya tinggal kita ke arahnya positif atau negatif. Itu ya. Ya, Oke. Oke, mungkin sudah cukup untuk silabus. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ditanya, masih ada yang ditanyakan? Kalau merasa masih, silakan resen. Kalau tidak ada, silakan jawab. Masih ada yang ingin Sepertinya ditanyakan? cukup, Bu. Oke. Oke, Iza sepertinya cukup. Yang lain suaranya Bu doang. Yang lain cukup? Cukup, Ibu. Oke, good. Gitu ya, namanya partisipasi aktif. Waktu diminta tadi kan ya, Anda diminta buka mikrofon, silahkan dibuka. Kalau ditanya, dijawab semua. Kalau saya minta jawab semua, jawab semua. Gitu ya. Anda waktu Olimpism gitu nggak diajarinnya? Udah lulus kan ya Olimpism? Sudah, Bu. Udah. Ada jargonnya nggak Olimpism? Nggak ada ya? Excellent. Gitu nggak? Respect, friendship. Gitu nggak? Oh, enggak. sudah berarti lupa. udah lupa. Ya, living excellent and respect itu yang paling penting. Jadi waktu dosennya nanya, terus nggak ada yang jawab, itu kan berarti seakan Anda tidak respect ya. Gitu ya. Jadi living respect. Apalagi nih masih angkatan baru nih Bu Titin, supaya Berdua. supaya di awal Anda memberikan impresi yang baik untuk seluruh apa namanya staff ya, staff akademik baik dosen maupun administrasi ya, tendik gitu ya, laboran. Karena orang sukses itu bukan hanya karena kecerdasan, tapi karena tadi etika gitu ya. Pernah lihat nggak berapa persen orang yang sukses karena cerdas? Dikit. Gitu ya. Tapi orang yang sukses punya kecerdasan, punya etika, punya akhlakul karimah. Aduh berat amat. Terus sama punya networking is important. Ya, jadi jangan puas jadi apa namanya ordinary student, being outstanding student. Ya, jadi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Nah itu kepake terus pasti. Ya, biarinlah emak-emak bawel. Saya di biologi sama Bu Yani, Bu Titin, kita adalah geng bawel ya, Bu Titin. Bawel demi kebaikan. Kalau kita nggak dibawelin aja masih anteng gitu kan. Iya. Jadi kami percaya Anda punya potensi yang bisa Anda explore. Gitu. Ya. Oke. Jadi tadi sebenarnya saya cukup senang bahwa kelas ini cukup aktif, nggak diem aja gitu ya, mau tanya, walaupun ada yang lupa mau nanyanya apa, nggak apa-apa, but at least you try. Ya Talita ya, next time ditulis dulu ya Talita kalau mau nanya ya. Kemana dia Talita? Oh ada. Enggak, Bu, tadi nggak lupa, Bu. Temang udah ngerti jawabannya gitu. Tadi kan ya. mau nanya outline, udah paham. Oke, good. Jadi dari penjelasan udah paham sebelum nanya Iya, udah lagi gitu paham. ya. Iya. Oke. Saya rasa cukup untuk silabus, Bu Titin. Iya, cukup Bu Ayu. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk ikatan, isomerisme, alkana, dan sikloalkana. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari, sebentar, saya share screen dulu ya. Oh, boleh napas dulu deh, boleh napas dulu 1 menit. Yang mau minum boleh silahkan, saya sambil share screen. Yang mau minum silahkan minum. Nanti saya akan share apa namanya kode untuk Google Classroom ya. Semua informasi
yang sifatnya harus terrecord akan ada di Google Classroom, kecuali yang sifatnya urgent dan harus segera ya, kita akan share di grup WhatsApp gitu ya. Seperti tadi link gitu ya, itu mungkin nanti kelas juga bisa share ke Google Classroom. Oke, kita masuk. Ya, tentang pendahuluan mata kuliah biokimia, chemical bond, dan juga isomerism. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, untuk materi yang pertama, untuk materi biokimia, ini capaian pembelajaran yang harus Anda capai di pertemuan hari ini, memahami isi mata kuliah, prinsip, dan keterkaitan mata kuliah biokimia dengan mata kuliah lain, kemudian juga di sini ada sub capaiannya, ya Anda bisa lihat di sini merupakan deskripsi, prinsip dasar, keterkaitan, karakteristik, sampai menganalisis jenis isomer. Ya, ini materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan buka sedikit YouTube-nya. Anda silakan cermati dan silakan setelah ini Anda memberikan pendapat mengenai video yang sudah Anda lihat, ya. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Suaranya apa sudah keluar? Suaranya sudah keluar? Sudah, Oke. Bu. Sudah, Sudah, Bu Bu. Ayu. Jelas. Ibu maaf, suaranya belum kedengeran. Bu Ayu, suaranya nggak kedengeran, Bu Ayu. Halo, Bu Ayu masih mute. Ya, Nggak ada, suaranya, nggak keluar suaranya. suara videonya sudah kebuka belum, Bu? Nggak keluar suaranya. Belum ya. Nggak tahu teman-teman. Tadi di awal malah terdengar. Ini teman-teman kebuka nggak? Kedengeran nggak? Tidak, Bu. Nggak ada suaranya, Suaranya Bu. nggak kedengaran, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, kok bisa nggak kedengeran ya? Di awal tadi keluar. Iya, Tadi di pas awal di keluar. Tadi iklan pas keluar, Bu. iklan ada, Bu. Pinter dia, musuh iklan doang yang ada suaranya. Aduh, mana sih yang share? Share sound di mana? Suka lupa saya deh. Share sound. Oh lala. Video share. Oke, sebentar. Coba. Sudah keluar? Sudah keluar? Sudah, Ibu. Oke, nggak usah diulang ya.
Seru kah? So do you feel that Seru, you're... Bu. Ih, seru. Yang jawab Izat melulu. Do you feel that you're going to join us for biochemistry? Enggak boleh enggak, soalnya mata kuliah wajib, no other choice ya, maaf. Tidak ada pilihan. Apa yang bisa Anda lihat tadi dari video yang sudah kita lihat sama-sama? Apa yang bisa Anda diskusikan coba? Jadi kira-kira itu biokimia itu apa gitu ya? Boleh berpendapat ya, Bu? Yes. Oke, silakan William. Sudah ganti device, William, boleh dibuka kameranya, Siap. Will? Maaf ya, Bu, kalau berantakan mukanya. Muka berantakan. Dipungutin dulu dong kalau mukanya berantakan. Oke, maaf sebelumnya, gitu Bu. ya. Perihal tadi sebelum minta maaf dulu karena memang ada kendala device. Oke, mungkin saya akan langsung aja masuk ke tadi video. Seperti yang saya lihat tadi, banyak ternyata kehidupan di sekitar kita itu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, lebih khususnya itu ke diri kita, mulai dari diri kita ya tadi ditunjukkan oleh struktur molekul terkecil manusia yaitu atom dan menyatu menjadi organ menjadi sistem organ dan mencapai manusia. Dan ternyata itu nggak cuma untuk ke manusia saja, tapi ke seluruh makhluk hidup sehingga terciptanya sebuah planet ini, Bu. Jadi menurut saya itu biokimia itu banyak hal yang bisa dibahas sebenarnya. Cuman memang kita sebagai manusia itu perlu belajar seperti itu sih, Bu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Ya, oke, makasih William. Ya, Pantesan. Ibu sebelumnya izin off cam lagi, Bu, hemat kuota. Astagfirullahaladzim. Nanti besok saya siapin kuota, Bu. Ya, pokoknya cuma hari ini. Iya, mukanya berantakan, yang pikirannya nggak berantakan ya, Bu. Pokoknya Izin ya, Bu, ya. diskonnya hari ini ya, William. Tolong anak-anaknya William, tolong dikondisikan ya pertemuan selanjutnya anak-anaknya ya, William. William anaknya udah banyak ternyata di belakangnya itu. Oke, makasih William. Ya tadi cerita bahwa ya tadi ya sampai tidak hanya manusia tapi juga makhluk hidup ya, reaksi-reaksi biokimia yang ada di makhluk hidup sampai di seluruh planet ini mungkin ya. Oke, ada lain yang mau kasih pendapat tentang video yang tadi? Boleh? Siapa? Come on, be active. Saya cuma suruh ceritain Mungkin video saya loh. saya lagi boleh kali ya. Boleh, ya Izat. Namanya siapa Kalau sih? Izat saya Nisa. Muhammad Izat. Muhammad Izat. Oke. Udah itu doang. Apa? Kalau bahwa dalam video itu ada bahwa biokimia itu tuh sangat dekat dengan diri kita sendiri, bahkan biokimia itu adalah diri kita sendiri gitu. Bahwa di dalam tubuh kita itu banyak sekali biokimia tuh kayak mulai dari tadi ada transkripsi, translasi DNA, terus katabolisme, dan seluruh apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup pasti ada biokimia, dan hubungan biokimia itu juga ada hubungan antara organisme baik dari kita sebagai manusia terus ke organisme yang lain. Bahkan biokimia juga nggak cuma makhluk hidup, bahkan mungkin benda tak hidup pun juga ikut biokimia kayak misalnya oksigen dan lain-lain. Oke ya, jadi tadi dalam tubuh makhluk hidup gitu ya, reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup dari Izat. Ada yang lain? Ayo perempuan, satu lagi mungkin. Saya mau menyampaikan pendapat, Bu. Oke, Kairin. Sherin, Bu. Siapa? Ya, Kairin Sherin, Bu. Panggilnya Sherin. Sherin ya? Atau Queen? Sherin. Sherin triptofan ya, temennya ya. Fenilalanin itu. Sama amino. Ayo Sherin. Ya, Bu, jadi yang saya tangkap dari video tadi itu, jadi biokimia itu memang tersebar dan banyak di alam semesta ini, dan terutama itu di diri kita sendiri. Dan tadi yang saya baca, diri kita itu termasuk mesin kimia. Jadi banyak hal
yang tadi udah disebutin juga seperti transaksi DNA, terus proses-proses kimia di dalam tubuh, mulai dari atom dan selanjutnya, itu banyak sekali yang bisa dipelajari di dalam tubuh kita. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Ya, makasih Sherin, William, and Izat ya. Tadi sebenarnya dari video tadi sudah cerita ya, sebenarnya apa sih yang akan Anda hadapi di dalam mata kuliah ini. Namanya adalah biokimia. Biokimia. Artinya apakah itu biokimia? Aktivitas zat kimia dalam Zat kimia dan reaksi-reaksi kimia gitu ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Bio itu kan hidup. Ya, tadi kalau Anda lihat sampai tadi ada Izat cerita katabolisme, anabolisme gitu ya, itu reaksi biokimia. Gitu kan ya? Kemudian sampai dibilang ada 500 quadrillion of chemical reaction happen. Ini kalau di manusia in our body. Berapa tuh 500 quadrillion reaction tuh berapa ya? .500 kali 10 pangkat 4. Kebayang nggak bahwa sekarang Anda lagi bengong gitu ya, matanya kedip-kedip. Itu kira-kira reaksi apa? Reaksi biokimia. Ya kan? Benar nggak? Ini otaknya lagi diajak berpikir nih, belum panas. Ini belum panas kan? Kalau dipegang belum panas kan ya palanya? Tapi sudah mulai anget gitu ya. Menghasilkan panas. Ya, itu reaksi biokimia juga. Ya, jadi tadi ya banyak sekali terkait makhluk hidup itu di dalamnya adalah zat kimia, bahan kimia dan reaksi-reaksi biokimia. Ini untuk bentar. Oke. Nah, tadi juga di dalam video itu Anda lihat bahwa mereka membuat things happen. Ya, mereka membuat berbagai penemuan-penemuan di dalam dunia biokimia yang akhirnya sekarang kita hanya tinggal mempelajari. Ya, mereka sudah membuat berbagai advancement tadi. Ya, bahwa 50 tahun yang lalu mungkin orang tidak akan pernah tahu kalau tadi tuh struktur yang tadi itu ya protein ya warna-warni gitu ya. Nah, itu struktur protein mungkin dulu orang tidak tahu strukturnya seperti itu, kristalografi protein. Itu mungkin orang tidak paham. Sampai knockout mice, apalagi hal-hal seperti knockout mice ini. Tidak hanya dulu, sekarang saja mahasiswa mungkin belum paham apa sih yang disebut knockout mice gitu ya. Paham nggak knockout mice? Mice itu apa mice? Tikus. Tikus. Knockout KO. KO itu tumbang kan ya. Ditumbangkan, gennya disupresi sehingga tidak terekspresi. Itu namanya knockout mouse. Tidak akan pernah berpikir seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak sekali penemuan-penemuan terkait tadi biokimia ya. Tadi ada yang namanya ribozim. Ya. Bahwa protein itu bukan hanya satu-satunya building block dari enzim. Enzim itu adalah biomolekul. Biomolekul enzim itu bukan hanya disusun oleh protein, tapi juga ada beberapa yang disusun oleh RNA, yang namanya ribozim. Ada polymerase chain reaction, polimerase namanya polymerase, itu berarti enzim. Apa yang dikerjakan oleh si polymerase tadi? Yang sekarang Anda kenal kalau mau kemana-mana, mau terbang, tes PCR gitu kan ya. Tapi paham nggak Anda kira-kira apa sih maksudnya PCR? Nah, ya itu. Kemudian ada yang namanya thermophilic bacteria, archaea, yang sebenarnya bakteri itu sangat sensitif terhadap suhu dan juga pH tertentu. Tapi ini pada kondisi yang sangat ekstrim ini bisa tetap bertahan. Ya, sampai ditemukannya genomic sequence bukan hanya satu area, tapi seluruh tubuh makhluk hidup itu sudah ditemukan genom lengkapnya. Dan tadi ada protein struktur, yang kalau dulu mungkin Anda belajar di SMA, hemoglobin itu bentuknya tetramer. Gitu ya. Protein hemoglobin itu sebagai contoh
protein yang paling banyak digunakan karena itu menyangkut tadi protein transport yang sangat penting bagi makhluk hidup ya. Kemudian tadi tentang knockout mice dan mungkin next Anda bisa prediksi perkembangan apa yang mungkin bisa terjadi di dalam bidang biokimia pada 2029 ataupun 2069. Nah, itulah biokimia. Pada saat Anda belajar biokimia, berarti Anda belajar tentang reaksi-reaksi bahan-bahan kimia, biomolekul tadi ya, kalau cerita biomolekul dalam kehidupan. Jadi, ini pasti punya hubungan yang sangat erat dengan mata kuliah yang lain atau dengan bidang-bidang yang lain. Biokimia ini sebagai dasar justru. Ya, kalau Anda belajar sel, belajar genetika, dasarnya adalah biokimia. Ya, tadi yang saya bilang, mata Anda ini berkedip, kemudian membuka, itu adalah peristiwa fisiologi. Ya, fungsi tubuh, fungsi mata. Fisiologi kan mata. Tapi bagaimana dia bisa berfungsi, mata Anda bisa melihat, itu proses biokimia yang ada di dalamnya. Ya, tadi ada yang lari otot, ya, otot-otot, itu peristiwa biokimia. Ya, jadi biokimia ini adalah sebagai dasar bagi berbagai bidang ilmu lain. Ya, dan mereka bilang kalau you understand biochemistry means that you understand the science of life. Kalau kita paham biokimia berarti kita paham sainsnya kehidupan, ilmunya kehidupan. Ya, jadi itu sebabnya kenapa Anda diminta untuk mengambil mata kuliah biokimia dan diletakkan di semester 2 sebagai dasar. Ya, note. Artinya kalau mau bangun rumah dasarnya harus kuat kan ya. Supaya kalau ada gempa masih ada bentuknya tuh rumahnya gitu ya. Atau mau naikin ke atas masih bisa. Nah, itu. Jadi dasarnya harus kuat supaya untuk Anda bisa mendapatkan nanti ilmu-ilmu selanjutnya itu memberikan dasar yang cukup. Ya. Oke. Nah, itu tentang biokimia dan bagaimana pentingnya biokimia itu bagi kehidupan dan juga bagaimana koneksinya dengan mata kuliah yang lain atau disiplin ilmu yang lain. Nah, sekarang kita ke chemical bond atau ikatan kimia. Mungkin saya sedikit mereview saja karena Anda pasti sudah pernah dapatkan ya apa saja sih yang namanya ikatan kimia yang ada, ya ikatan ion, kovalen, hidrogen, dan juga van der Waals sampai bagaimana ikatan kimia itu digambarkan dengan rumus dot ataupun titik gitu ya. Ada yang namanya struktur Lewis waktu Anda belajar di kimia dasar. Saya hanya akan sedikit men-stressing apa perbedaan dari setiap jenis ikatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar yang lebih kuat pada saat Anda belajar nanti ke level selanjutnya. Oke, nah yang pertama kita bahas adalah ikatan ion. Ikatan ion itu artinya adalah pemberian, donasi, satu atau lebih elektron terluar, satu atom ke atom yang lain. Jadi prinsipnya ada di sini, ada donasi, ada memberikan. Jadi kalau ada yang memberikan elektron berarti yang memberi elektron itu akan kehilangan gitu kan ya. Kehilangan elektron sehingga dia akan bermuatan positif atau disebut kation. Sedangkan yang menerima akan bermuatan negatif atau disebut anion. Ingat, prinsipnya adalah donasi dari satu atom ke atom yang lain. Sehingga ikatan ion ini bisa dibentuk kalau ada atom ion positif dengan ion negatif. Sehingga yang negatif ini, yang elektron ini akan diberikan ya, gitu ya, akan membuatnya menjadi kation. Ya, jadi bisa antara ion positif dengan ion negatif atau unsur logam dengan unsur non logam. Oke, ini salah satu contohnya ikatan ion. Saya rasa Anda juga sudah sangat paham ya di kimia dasar. Ya, bagaimana Li dan F ya, yang ini cenderung melepas elektron, yang ini cenderung menerima elektron sehingga bisa membentuk ikatan ion atau NaCl yang paling banyak ya terjadi dalam kehidupan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Apa yang disebut ikatan kovalen? Kalau dikatakan ada atom yang saling menyumbang elektron ya. Kalau tadi hanya satu atom yang menyumbang. Kalau ini
atom-atom saling menyumbang elektron valensinya. Maka tadi elektron yang disumbang tadi akan sama-sama dipakai. Gitu. Ya. Sehingga ini membuat ikatan kovalen itu bisa terbentuk antara negatif dengan negatif. Kalau tadi positif dengan negatif, karena negatifnya yang akan menyumbang. Tapi ini dia sama-sama menyumbang karena dia sama-sama negatif. Negatif dengan negatif, dan tadi elektronnya akan dipakai bersama-sama. Oke, atau antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau tadi logam dengan non-logam kalau di ikatan ion. Ya, ini salah satu contoh ya. Gas fluorin antara sesama gas fluorin ini bisa membentuk ikatan kovalen. H dengan H ini juga kovalen. Ini C dengan H ini juga kovalen. Ya, jadi keduanya bermuatan negatif dan ada penyumbangan elektron di sini tapi dipakai sama-sama. Gitu. Oke. Kemudian untuk kovalen itu Anda sudah tahu persis ya bahwa kovalen itu ada yang namanya polar, ada yang non polar. Yang polar yang seperti apa? Kalau dia punya satu atom, tadi kan berdua ya, dua-duanya punya charge negatif, sama-sama menyumbang, gitu ya. Itu prinsip utamanya tadi. Kalau misalnya ada salah satu atom yang sifatnya lebih elektronegatif atau lebih negatif, jadi elektronegativitasnya lebih tinggi daripada atom lainnya, maka dia akan membentuk ikatan kovalen polar. Gitu, ya. Nah, atom yang punya elektronegativitas lebih tinggi tadi, yang lebih negatif, itu dia punya tarikan elektron yang lebih kuat pada saat elektron tadi dipakai sama-sama. Gitu. Ya, ini ciri-cirinya Anda bisa lihat. Kalau namanya polar kovalen berarti larut dalam pelarut polar, ada pengkutupan. Walaupun sama-sama ion negatif, tapi ada pengkutupan tadi karena perbedaan elektronegativitas. Ya, jadi ada pengkutupan yang sifatnya sedikit seperti positif dan kutub negatif karena tadi tidak meratanya distribusi elektron. Dan kemudian adanya pasangan elektron bebas kalau di polar covalent bond. Ini contohnya ya, H dengan F, kemudian H dengan O, PCl3 ini juga ikatan covalent polar. Oke. Kemudian yang non polar itu kebalikannya berarti. Kalau yang non polar berarti elektronegativitasnya sama, membagikan elektronnya secara setara. Tidak ada yang lebih negatif. Jadi di dalam non-polar ini tidak ada yang namanya pengkutupan. Tidak ada kutub-kutub positif negatif. Dan tidak punya pasangan elektron bebas. Oke, itu tadi beberapa ikatan antar atom ya. Ini contohnya tadi C dengan H, ini ikatan kovalennya adalah nonpolar. Tidak ada pengkutupan, sama-sama elektronegativitasnya tidak ada yang lebih tinggi. Ya, beda dengan yang tadi F ya. Kemudian ini saya buat resumenya mungkin supaya nanti mempermudah Anda mudah-mudahan ya untuk membedakan antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, kemudian kita akan masuk ke ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul berarti bukan antara H dengan F, H dengan O, tapi antar molekul misalnya pada air. H2O, molekul H2O berikatan dengan molekul H2O lain. Kalau Anda masukin air di gelas, itu di situ ada ikatan kovalen dan ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya itu terjadi pada siapa? Pada siapa? Pada siapa? Pada airnya. Pada airnya. Bagaimana? Pada airnya, lebih tepatnya pada atom H di dalam air dengan atom O di dalam air yang lain. Yes, atom H pada H2O, satu molekul H2O dengan O dari molekul H2O yang lain. Ya, jadi ikatan ini terjadi
kalau ada atom yang punya elektronegatifan yang lebih dengan yang kurang dari molekul lain. Ya tadi hampir mirip dengan ikatan kovalen ya. Tapi yang polar ya. Ada yang lebih elektronegatif. Tapi ini terjadinya antar molekul bukan antar atom. Ya, jadi kalau seperti ini H dengan O ini bisa terjadi ikatan hidrogen. Tapi H dengan O yang ini ikatannya apa? H dengan O yang ini? Kovalen. Kovalen. Ini kan antara atom O dan H. Tapi kalau ini sudah satu molekul, H ini dengan O ini, itu bukan lagi kovalen, tapi namanya ikatan hidrogen. Itu ya. Nah, kemudian ikatan yang lain adalah yang namanya ikatan van der Waals. Kalau ada senyawa polar dan senyawa nonpolar di dalam satu wadah misalnya gitu ya, itu dia akan membentuk yang namanya ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini sangat lemah sehingga dia hanya akan berinteraksi sebentar kemudian akan terputus, sebentar akan terputus. Ya, itu sebabnya dia disebut ikatan van der Waals. Ya, itu ikatan yang paling lemah di dalam ikatan kimia. Oke, kemudian kita lanjut ke isomerism atau isomer. Isomer Anda pasti sudah ketemu juga di kimia dasar. Namanya iso is the same, meros is part. Jadi isomer itu adalah bagian yang sama. Jadi yang namanya isomer, senyawanya itu punya rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya akan berbeda. Yang pertama adalah isomer rangka atau isomer cabang. Kenapa disebut isomer rangka? Karena perbedaan rantainya. Ya, contohnya ini butana nih bisa berupa rantai lurus seperti ini. Ini normal butana. Lurus ya. Rangkanya lurus. Tapi bisa juga dia membentuk cabang seperti ini. Ini namanya isomer 2-metilpropana bukan, Bu? Iya, Tadi dulu. Ini namanya 2-metilpropana, betul. Ini namanya isomer apa? Antara N-butana, normal butana dengan 2-metilpropana. Isomer apa? Isomer rangka, Bu. Iya, betul. Tuh, kumaha, iya isomer rangka atau isomer rantai. Tadi kan ya, rangkanya yang berbeda. Yang ini lurus nih rangkanya, ini bercabang. Kalau saya taruh di sini, CH lagi, ini nggak ada, saya pindahin ke sini, jadi apa dia? Jadi apa? CH yang ini saya pindahin ke sini, jadi apa? Jadi normal butana. Iya, tetap normal butana. Walaupun yang artinya rangka lurus itu tidak harus seperti ini, ya. Artinya pada saat dia membentuk ke bawah tadi, itu bukan menjadi alkil ya, bukan menjadi rantai samping, tapi tetap normal butana. Tapi kalau dia adanya di sini, seperti yang contoh ini menjadi alkil atau rantai sampingnya. Sehingga dia punya dua jenis isomer untuk butana, isomer rantainya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini contoh selanjutnya ya. Ini pentana ya, bisa membentuk seperti ini. Bisa seperti apa lagi? Ini normal pentana, ini 2-metil butana. Bisa seperti apa lagi? Ada yang punya ide? Ayo, ada yang punya ide? 3-metil butana. 3-metil butana. Kalau 3-metil butana, iya, nomornya dari sini lagi. Boleh ini dipindah ke sini? Boleh iya, CH3-nya dipindah ke sini? Ya, jadi ters butana. Jadi apa? Ters butana. CH3-nya dipindah ke sini. 2 metil, 2 dimetil. 2 dimetil butana. Gitu ya, 2 dimetil butana boleh. Artinya itu isomer rangkanya selain N-pentana, 2-metil butana bisa juga 2 dimetil
propana ya, bukan butana lagi. 2,2 dimetil metana etana propana. Kan rantainya cuma yang ini. Gitu. Artinya pada saat semakin banyak C-nya, maka senyawa tersebut akan mempunyai isomer rangka yang bertambah. Jadi coba Anda sambil pikirkan ya, kalau C-nya ada 20 berapa isomernya ya? Isomer rangka. Sekarang isomer posisi. Untuk isomer posisi, rumus molekulnya sama, gugus fungsinya juga sama, tapi letak gugus fungsinya yang berbeda. Note, letak gugus fungsi. Ya, ini berlaku untuk senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi, seperti alkohol, asam karboksilat, eter, ya, keton, itu juga bisa. Nah, ini contohnya propanol, OH, ya, alkohol, itu 1 propanol dengan 2 propanol. Yang beda apanya ini? Antara ini dengan ini. Yang beda apanya? Coba. Yang beda apanya? Posisi OH-nya bukan. Iya, posisi OH yang ini ada di ujung, yang ini ada tengah. Berarti berbeda posisi gugus fungsi. Ini gugus fungsinya ya. Gugus fungsinya golongan alkohol adalah OH. Ini di sini. Kalau saya pindah ke sini jadi apa? OH-nya di sini. Kalau OH-nya di sini nih, saya pindah. Jadi apa coba? 1 propanol, Bu. Iya, 1 propanol lagi sama. Kanan kiri oke. Karena ada di C nomor 1. Ya nanti kita belajar cara penamaan dengan nomor ya. Kemudian ini contoh yang lain adalah butena alkena. Alkena gugus fungsinya adalah ikatan rangkap 2. Ya, jadi kalau dia punya ikatan rangkap, maka itu dia dianggap sebagai gugus fungsi. Kalau alkana tidak punya gugus fungsi ya. Ini gugus fungsinya alkena rangkap 2 seperti ini. Kalau posisinya di antara 1 dan 2 berarti dia ini adalah 1 butena. Nah, ini antara 2 dan 3 berarti dia adalah 2 butena. Kalau di sini? Kalau di sini namanya apa? Kalau rangkapnya di sini? 1 butena. Satu butena lagi. Ya, jadi ini contoh yang lain bahwa ini posisi gugus fungsionalnya ini berbeda. Ini namanya isomer apa tadi? Posisi. Posisi. Ya, isomer posisi. Kemudian ini contoh yang lain ya, keton gampang ya, kenapa dia disebut isomer posisi. Kemudian sekarang isomer fungsional atau isomer fungsi. Kalau yang tadi posisi gugus fungsinya, kalau ini gugus fungsinya yang berbeda. Contohnya, alkohol itu berisomer fungsional dengan eter. Aldehid itu dengan keton. Kenapa disebut berisomer fungsional? Karena rumusnya sama C3H8O. Tapi bisa berupa alkohol atau bisa berupa eter. Ya. Ini namanya isomer fungsional. Ya, ini OH, ini O. Ya, ini beda gugus fungsi. Itu namanya apa? Isomer Fungsional. Nah, ini contoh yang lain, C4H8O juga seperti itu. Ya, ini bisa berupa aldehid atau bisa berupa keton. Ya. Ini O-nya di sini ada H, ini aldehid, tapi ini O di sini, ini adalah keton. Sama-sama C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Tuh. Ya, itu tadi yang namanya isomer fungsional. Ya, ini isomer metameri. Isomer metameri itu bisa terjadi kalau ada rantai alkil. Ya, contohnya adalah pada eter. Eter ini bisa mengikat rantai alkin sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ya, C4H10O eter di etil eter bisa atau metil propil eter. Ininya metil, ininya propil. Ini sama-sama 2 kalau yang ini. Kanan kiri 2C. Kalau yang ini 1C, ini 3C. Paham? Tapi sama-sama jumlah C-nya 4, H-nya 10, O-nya 8. Tapi posisi rantai alkilnya atau rantai sampingnya berbeda. Ini namanya isomer metameri, bukan isomer rantai ya. Isomer metameri.
Contoh lain, ini antara metil asetat dengan etil format. Ya, ini sama-sama di sini C-nya 3, 1, 2, 3. Ini sama, ini 1 di sini. Kemudian ini gugus fungsionalnya, ini turunannya. Ya, sebenarnya ini COOH kan ya. Ini turunan asam karboksilat nih. Ya, yang ini etil format. Nih C-nya di sebelah kanan semua, di sini sudah nggak ada C-nya. Ini namanya isomer metameri. Oke. Kemudian isomer ruang. Kalau isomer ruang itu kalau ada perbedaan dimensi, umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang punya ikatan rangkap 2 atau 3, sehingga dia bisa membentuk ikatan, alkilnya ini bisa membentuk ikatan yang saling bersebelahan atau berseberangan seperti ini alkilnya. Kalau dia bersebelahan namanya cis gitu ya. Kalau yang berseberangan namanya trans. Bedanya antara isomer ruang dengan isomer yang lain, pada saat dia membentuk isomer ruang yang berbeda, maka dia akan punya perbedaan sifat fisik dan kimia. Contohnya, kalau asam lemak cis dan asam lemak trans, itu sifatnya sudah sangat berbeda. Pernah dengar kan ya asam lemak trans? Nah, sekarang mulai tergambar tuh apa sih yang disebut asam lemak trans? Berarti konfigurasinya seperti ini nih. Ada konfigurasi yang alkilnya seperti ini nih. Ini C-nya ada lagi C banyak. Ush. Di sini ada lagi C banyak gitu ya. Kan namanya lemak tuh alivier, panjang. Ya, jadi pada saat dia membentuk isomer ruang, dia akan berubah sifatnya. Ini contohnya asam fumarat dan asam maleat. Ya, ini titik didihnya berbeda, kelarutannya berbeda, sifat-sifat lainnya juga akan berbeda. Oke, nah tadi terkait dengan isomer, sebagian besar itu kita akan belajar di dalam organic chemistry. Yang tadi merupakan salah satu topik yang akan dibahas. Kita dulu. Ingatkan saya kalau waktunya sudah selesai ya. Nah ini kenapa Anda harus belajar organic chemistry? Kenapa kimia organik? Ya, namanya kimia organik itu berarti adalah kimia yang mendiskusikan tentang atom karbon. Ya, atom karbon. Kenapa atom karbon? Karena hampir semua makhluk hidup itu struktur penyusunnya itu adalah karbon. Walaupun ada atom lain yang akan menyusun. Ya, seperti hidrogen, nitrogen, oksigen. Tapi sebagai penyusun utama adalah si atom karbon ini. Itu ya. Nah, ini pada zaman dulu itu organik itu artinya itu adalah from life, before life. Jadi namanya organik. Jadi kalau organik apa tuh beras organik gitu ya. Terus apa sih? Apalagi yang organik-organik? Apalagi sawi organik gitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya adalah from life atau before life. Ya, jadi sejak dahulu kala yang namanya kimia senyawa organik itu membahas tentang senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ini urea. Urea itu senyawa organik yang berasal dari urin. Ya, tapi ternyata pada tahun 1828 ini senyawa organik itu tidak hanya bisa berasal dari makhluk hidup. Ini urea itu tidak hanya bisa dari urin. Ternyata bisa disintesis skala laboratorium dengan menguapkan nih garam amonium sianat. Jadi senyawa organik sekarang tidak hanya berasal dari bahan organik, tapi juga bisa dibentuk dari bahan-bahan yang non organik. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas alkana, alkena, dan sikloalkana. Waktu saya tinggal sampai jam berapa tadi? Sampai jam berapa hari ini? Jam 14.50, Bu. 14.50. Oke, sebentar. Saya akan berikan linknya untuk video YouTube dan juga materi untuk alkana dan sikloalkana. Setelah ini, saya minta Anda untuk berdiskusi dengan teman kelompok. Ya, saya akan share poin pertanyaannya.
Oke. Ini pertanyaannya yang harus Anda jawab ya dalam diskusi kelompok setelah ini untuk menuliskan rumus struktur dari ini nama-nama yang sudah saya berikan, kemudian menuliskan persamaan reaksi untuk reaksi-reaksi berikut ya. Nah, untuk bisa menjawab ini, Anda harus membuka. Sebenarnya Anda punya pengetahuan sebelumnya ya tentang alkana dan sikloalkana. Tapi saya akan berikan materi dan juga video untuk alkana dan sikloalkana, kemudian Anda akan diskusi di grup. Ini nggak bisa breakout ya? Ririn? Iya, Bu. Nggak bisa breakout ya? Iya, Bu, tidak bisa. Oke, nanti dibagi saja kelompoknya ya. Tadi soalnya akan saya share di grup materinya dan juga link YouTube materi untuk alkana dan sikloalkana. Oke. Sebentar, saya share dulu keburu lupa. Jangan lupa membuat YouTube link untuk kelas. Ya, nanti ada list playlist untuk biokimia. Ya, materi-materi presentasi setiap kali Anda presentasi. Kemudian untuk informasi lain saya akan berikan kode Google Classroom. Ya, informasi semua akan terrecord di sana. Gitu ya. Oke, untuk hari ini saya rasa saya cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan, kita masih ada waktu. Dan saya ingatkan kembali untuk pertemuan minggu depan Anda sudah mulai menyiapkan sesuai dengan tadi pembahasan di silabus ya pertemuan besok. Oke, semua kelompok membuat dan saya akan menentukan kelompok berapa yang akan presentasi. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Bayu, mungkin Ibu? nama-nama kelompoknya nanti di-share ya, entah di Google Classroom atau di WA Group. Jadi kita juga tahu gitu, anggota kelompoknya siapa aja. Ya, terima kasih Bu Titin. Jadi setelah ini nanti Ririn tolong bantu kalau sudah terbentuk kelompok langsung di-share ya di Google Classroom nama-nama anggota kelompoknya. Itu ya. Ya, supaya nanti kalau misalnya kita panggil kelompok 1 gitu, diam aja nggak respon gitu kan. Soalnya kadang-kadang lupa ya. Iya, kita juga masih mending kalau lupa kita punya catatan masih oke. Tapi kalau kita memang nggak tahu sama sekali karena tidak diberikan oleh mahasiswanya, ini yang jadi repot gitu. Ya, jangan-jangan semuanya nggak merasa kelompok 1 ketika dipanggil gitu, atau kelompok 3 semuanya diem aja gitu. Ya, jadi tolong di-share. Sambil kita juga latihan mengingat nama dan wajah dari mahasiswa semua biar lebih kenal. Oke, untuk pertemuan besok alkena, alkuna, benzena, dan turunannya. Jadi cukup banyak. Saya harap Anda bisa adjust waktunya. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan, berapa slide, Mem, presentasinya? Terserah slide-nya berapa. Yang penting waktu Anda adalah 100 menit. Ya, 100 menit berarti kan tidak semuanya untuk presentasi ya. Akan ada sesi diskusi. Ya, sama seperti sekarang jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan silakan. Nah, untuk minggu depan juga seperti itu. Jadi kemungkinan sekitar 70 menit mungkin ya Bu Titin ya untuk presentasi ya. 30 menit kita akan diskusi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kuliahnya biokimia nggak bisa kalau cuma begini-begini ya. Next time sambil ambil kertas sama pensil ya, terutama kimia organik. Ya, nanti saya bilang senyawa ini coba bikin rumus strukturnya. Anda coba desain. Gitu ya. Jadi akan seperti itu. Anda akan lebih aktif. Oke? Cukup sampai di sini? Ini kayaknya agak ngehang atau agak loading atau berusaha mencerna. Saya kurang paham nih. Yang jelas di tempat saya geluduk Bu Ayu udah mau Iya. hujan. Udah mau hujan. Jadi, Apa Anda terpengaruh juga oleh geluduk? oleh geluduk dari tempat saya.
Sehingga ngehang laptopnya gitu. Ayo, jadi ingat ya, ini hari terakhir dikasih diskon sama Bu Titin dan saya untuk off camera. Minggu depan sudah Harus mulai, on cam. iya harus mulai on cam dan sudah mulai terhitung ya. Berarti 3 kali cuma maksimal dalam 1 semester. 1 semester kan tadi 16 pertemuan. 3 kali maksimal on off cam untuk alasan apapun. Ya, kalau Anda off cam lebih dari itu, maka tadi akan ada sanksi, pengurangan nilai. Kalau di mata kuliah bahasa Inggris, saya biasanya 1 kali off cam, saya kurangi 5% nilainya. 2 kali off cam, 5% lagi. Gitu. Ya. Oke. Kelas ini lebih anteng ini Bu Ayu. Oke or not okay? Iya, or are you okay? Oke or not okay? Are you? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Sherin. Maaf, Bu. Sebelumnya kedengeran kan, Bu? Kedengeran. Emang di rumah kamu hujan juga, Sherin? Iya, Bu. Gede banget. Merata. Yang tadi, diskusi yang tadi yang soal itu dikumpulkan atau kita berdiskusi saja atau gimana, Bu? Namanya tugas dikumpulkan, Sherin. Nanti saya akan berikan informasinya. Jadi Anda setelah ini ada kuliah apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada kuliah. Oke, waktu Anda 50 menit untuk mengerjakan soal. Jadi saya tunggu sampai 15.00 ya. Jadi setelah ini Ririn boleh minta bantuan untuk segera di-share nama-nama kelompoknya, shuffle wisely ya. Shuffle wisely ya. Ririn. Baik, Bu. Ini Gilang, William, Izat. Oh, cuma 3 ya? Temennya ya? Nih, Ainun, Ibu cuma 3 Nirmala. orang cowok. Cuma bertiga, nggak apa-apa. Kalian kan pejantan harus tangguh ya. Jadi harus bisa, iya dong, harus bisa jadi Arijal buat teman-temannya nih yang perempuan-perempuan, wanita-wanita kuat juga ini pastinya. Kalau udah masuk rumpun biologi itu pasti semua wanita-wanita kuat. Cuma karena lagi online aja jadi nggak kelihatan ya kalian kuat kan? Iya. Nanti kalau udah mulai offline, kelihatan bahwa perempuan-perempuan di prodi pendidikan biologi dan biologi itu luar biasa. Tapi tetap ya, ini rijalnya ada 3, pemimpinnya ada 3. Tolong berikan contoh yang baik ya untuk teman-temannya, ya kan? Kan mau jadi pemimpin nih, calon-calon pemimpin nih, ya nggak? Iya, Bu, iya. William, ada yang sudah dipimpin, William? Belum. Oh, belum. Gilang? Ya, Bu. Ada yang sudah dipimpin? Sejauh ini sih belum, Bu. Sejauh ini. Jawabannya diplomatis sekali kamu.